Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evan Emanueli dengan NIM 310124023868 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempraktekkan sekaligus mempresentasikan proyek UAS Forecasting Univariat yang berstudi kasus tinggi muka air Sungai Harian. Di sini kita mulai dari konteksnya dan perspektif. Nah, di sini ada pihak otoritas manajemen sumber daya air menghadapi tantangan besar dalam memantau fluktuasi level air sungai yang seringkali tidak terprediksi. Kenaikan level air mendadak tanpa adanya peringatan dini dapat menghambat efisiensi operasional sistem pengairan dan meningkatkan risiko keselamatan bagi wilayah sekitar. Nah, otoritas merasa bahwa memprediksi tren kenaikan air setidaknya satu hari sebelumnya dapat sangat membantu dalam mengidentifikasikan risiko lebih awal. Dengan demikian, langkah-langkah preventif seperti penyesuaian pintu air atau evakuasi dini dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatifnya melalui pemanfaatan teknik data mining, khususnya metode forecasting. Diharapkan pola historis dari data elevasi air dapat diubah menjadi informasi prediksi yang akurat bagi pengambilan keputusan. Yang pertama, kita mulai dari business understanding. Nah, di sini tujuan utama proyek ini adalah membangun model forecasting yang mampu memprediksi nilai tinggi muka air yang salah satu periode depan. Menggunakan data historis, pemodelan ini memilih algoritma linear regression sebagai metode analisis utama karena memungkinkan prediksi ini nilai numeris atau estimasi berdasarkan tren masa lalu. Dengan model ini diharapkan pengelola dapat memiliki sistem pendukung keputusan yang objektif untuk memberikan dukungan operasional lebih awal bagi wilayah yang beresiko sehingga manajemen risiko bencana dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu. Oke. Selanjutnya pemahaman data understanding. Pada tahap ini dilakukan analisis mendalam terhadap karakteristik data yang akan digunakan dalam proses pemodelan. Sumber dan format data itu dataset digunakan adalah data dari waktu atau time series univariat yang tercatat historis level air secara harian. Selanjutnya struktur atribut. Data awalnya terdiri dari dua kolom utama, yaitu tanggal yang merepresentasikan dimensi waktu dan tinggi muka air sebagai variabel numerik. Oke. Identifikasi masalah data ditemukan bahwa pada sampel data tanggal terbaca dalam format angka serial sehingga memerlukan proses identifikasi ulang agar dapat di-convert ke format penanggalan standar ya. Selanjutnya karakteristik statistik. Nah, di sini data memiliki rentang nilai yang bervariasi, misalnya dari level 145 cm hingga mencapai puncaknya di atas 200 cm yang menunjukkan 200 cm yang menunjukkan adanya fluktuasi signifikan yang perlu dipelajari polanya oleh model. Nah, selanjutnya volume datanya. Dataset terdiri dari 70 observasi yang kemudian dipartisi secara strategis menjadi 50 data untuk pelatihan atau training, 10 data untuk pengujian atau testing, dan yang terakhir 10 data untuk penerapan atau scoring. Nah,
data understanding, attribute atribut deskripsi atributnya, tanggal itu variabel yang menunjukkan dimensi waktu mengambil sampel atau waktu observasi ketinggian air harian. Selanjutnya tinggi muka air, itu tinggi muka air yang dinyatakan dalam satuan sentimeter. Variabel ini merupakan atribut numerik utama yang digunakan untuk melihat tren fluktuasi air. Nah, selanjutnya teknik windowing, maksudnya atribut windowing ya, itu dari tinggi muka air dari min 0 sampai 4. Nah, atribut bentukan yang mewakili nilai historis ketinggian air dari hari ini hingga 4 hari sebelumnya, berfungsi sebagai input bagi model. Nah, label itu tinggi muka air plus 1. Ini target prediksi merupakan nilai ketinggian air untuk satu hari ke depan yang ingin diestimasi oleh model. Yang ketiga, data preparation, persiapan data pada tahap ini dilakukan transformasi data agar memiliki struktur yang sesuai untuk diproses oleh algoritma machine learning. Nah, penyelesaian format waktu menggunakan operator nominal to date untuk memastikan atribut tanggal yang terbaca sebagai urutan waktu yang sistematis oleh RapidMiner. Selanjutnya, implementasi windowing menerapkan teknik windowing untuk mengubah dataset waktu yang semula satu kolom menjadi format tabel dengan atribut historis. Nah, selanjutnya, pembentukan atribut input itu berdasarkan jendela observasi berbentuk kolom tinggi muka air atau sentimeter min 0 hingga tinggi muka air sentimeter min 4 yang mewakili data ketinggian air selama 5 hari terakhir. Penerapan target atau label itu menetapkan kolom tinggi muka air plus 1 sebagai variabel target atau label berwarna hijau pada tabel yang akan diprediksi untuk satu hari ke depan. Transformasi data di gambar ini menunjukkan hasil perubahan data dari format satu kolom menjadi format banyak kolom ya, atribut historis. Nah, atribut input tinggi muka air min 0 sampai tinggi muka air min 4, 5 kolom terakhir merupakan data ketinggian air dari hari H hingga 4 hari sebelumnya yang digunakan sebagai dasar prediksi. Label targetnya tinggi muka air plus 1, kolom yang berwarna hijau adalah nilai yang akan diprediksi oleh RapidMiner-nya. Window ID itu menunjukkan urut baris data yang telah dikelompokkan berdasarkan jendela waktu tertentu. Nah, selanjutnya di tahap modeling ini kita melakukan pembentukan model prediksi menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau mechanical learning untuk mengenali polanya. Pemilihan algoritma kita menggunakan metode linear regression karena cocok untuk memprediksi nilai kontinu angka ketinggian air berdasarkan data historis. Proses training kita algoritma memproses data yang telah dipersiapkan ya sebelumnya untuk mencari hubungan antara variabel input dengan variabel prediksi. Hasil perhitungan atau confident model yang menghasilkan bobot atau koefisien matematis yang menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap hari sebelum terhadap kenaikan air di hari berikutnya. Di modeling ini rangkaian operator ini di sini kita membutuhkan red Excel, nominal to date untuk mengubah angka serial jadi tanggal.
menurut saya. Proses ini disusun menggunakan operator linear regression terhubung dengan data training hingga menghasilkan output berupa model yang siap diuji. Di sini alur kerjanya ya, data training mengambil dataset mentah untuk diproses. Nah, nominal to date ini mengubah tipe data. Oh ya, nominal to date itu mengubah tipe data dari teks menjadi format waktu. Nah, kalau windowing ini kita memecahkan data deret waktu menjadi beberapa kolom atribut history seperti di gambar tadi. Terus linear regression itu algoritma utama yang digunakan untuk mempelajari pola data dan menghasilkan model prediksi di forecasting ini. Oke, kita buka altar rapid miner. Nah, di sini di tahap modeling kita membutuhkan yang namanya itu data apa nih? Data training ya. Oke. Data training, next. Nah, di sini terlihat dari apa terlihat dari ini di sini tugas kita mengubah tanggal yang formatnya teks menjadi format waktu. Jadi kita next. Oke. Selanjutnya kita tambahkan setelah red excel itu kita tambahkan yang namanya operator nominal to date. Nah, di sini kita pilih attributnya itu tanggal, tipe datanya date. Nah, di bagian formatnya ini kita ketik manual seperti ini. Jika sudah, kita lanjut ke windowing operator, kita pilih single. Jadi atributnya tinggi muka air. Untuk di bagian Windows side kita isi 5. Horizon label kita checklist, kita cek. Terus horizon atribut kita pilih tinggi muka air. Terus horizon size nya kita pilih kita isi 1. Selanjutnya kita tambahkan satu algoritma yaitu linear regression. Kita sambungkan, lalu kita tampilkan. Nah, ini hasil windowing dan ini labelnya. Linear regression hasilnya seperti ini. Hasilnya 10.026. Di bagian tadi itu confident nilai bobot untuk setiap atribut. Misalnya atribut tinggi muka air min 0 memiliki pengaruh positif sebesar ini sebesar 1,159. Angka positive value itu p-value maksudnya angka 0.000 menunjukkan bahwa atribut tersebut sangat signifikan atau valid secara ilmiah yang digunakan dalam prediksi. Linear regression di sini min 0.215 kali tinggi muka air min 4 tambah 1,159 kali tinggi muka air min 0 plus 10,26. Kita lanjut ke tahap evaluation. Di tahap ini bertujuan untuk mengukur tingkat keakuratan model linear regression yang telah dilatih menggunakan data pengujian atau testing, yang mana proses pengujian ini
menggunakan operator apply model dan performance untuk melihat seberapa besar penyimpanan antara nilai hasil prediksi. Nah, di parameter keberhasilan itu di RMSE ya, menggunakan metrik RMSE sebagai indikator utama tingkat kesalahan. Jadi kita buka. Ini tahap modeling. Kita putuskan. Data testing dan training itu sama ya, dan nominalnya juga termasuk sama. Kalau kita sambungkan single atribut tetapnya kita pilih simbol, terus atributnya kita pilih tinggi muka air. Windows setnya sama juga, kita cek ya. Nah, jika sudah, kita tambahkan satu operator tambahan, itu apply model. Dan satu operator lagi untuk pengukuran. Kita butuhkan sini performance regression ya. Nah, oke. Di sini saya sengaja satu blank, tiga data. Tapi secara penjelasan tetap sesuai tahap di sini. Nah, di sini kita lihat tingkat maksudnya indikator utama tingkat kesalahan. Di sini kita lihat dari nilai RMSE itu hasilnya 1,270. Nah, yang berarti hasil evaluasi ini berdasarkan pengujian diperoleh nilai RMSE sebesar 270. Angka 1,270 itu menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi hanya sekitar maksudnya berkisar itu 1,27 cm. Karena nilai error ini sangat kecil, maka model dinyatakan sangat handal dan layak digunakan untuk prediksi tinggi muka air atau tema. Oke. Di sini nilai ini menunjukkan rata-rata selisih antara prediksi dan kenyataan sangat kecil, sehingga model ini sangat akurat. Selanjutnya ke tahap penerapan atau modeling. Di tahap ini, tahap deployment merupakan langkah terakhir di mana model yang telah divalidasi digunakan untuk menghasilkan prediksi angka secara real. Nah, di penerapan model ini, model linear regression telah diuji, tingkat akurasinya diterapkan pada dataset untuk melihat hasil prediksi secara otomatis. Nah, outputnya hasil prediksi muncul pada kolom baru yang diberi label hijau, yaitu prediction dalam kurung tinggi muka air plus 1, yang berisi estimasi nilai untuk 1 hari ke depannya. Ya. Selanjutnya ke tahap ini, kita di tahap deployment, dua data ya, training dan scoring. Jadi kita sambungkan. Untuk settingannya masih sama ya, windowing, single, atribut filter type-nya single, atribut yang dipilih itu tinggi muka air atau cm,
Di sini kita uncheck ya, yang create horizon label. Jika sudah, performance ini kita tidak butuh lagi, cukup apply model. Jika sudah, kita run. Nah, ini kolom prediksinya. Di sini kita bisa lihat di hasil ini, hasil analisanya itu dengan membandingkan nilai dan nilai prediksi pada tabel, dapat disimpulkan bahwa model mampu memberikan estimasi yang mendekati nilai aktual. Jadi kesimpulannya ini, sistem ini berhasil mengolah data historis menjadi informasi prediksi yang akurat dan siap digunakan untuk kebutuhan pemantauan data lebih lanjut. Di sini prediksinya ya. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar ini, itu terlihat nilai prediksi seperti 210.392, kita bandingkan dengan 212, itu selisihnya sangat tipis dengan nilai asli yang ini. Jadi ini membuktikan model berfungsi dengan baik. Cukup sekian video praktek dan presentasi forecasting univariat kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan penjelasannya di video ini. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi untuk kita semua. Sekali lagi, salam.